Shalom, selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema Yusuf Arimatea, murid pemberani, yang pembacaan firman diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-42, sampai dengan ayatnya yang ke-47. Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47, demikian firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, bila kita berbicara tentang Yusuf Arimatea, murid pemberani, maka kita melihat ada sebuah proses yang sebenarnya terjadi dengan seiring waktu. Yusuf Arimatea tidak dilahirkan sebagai orang yang langsung berani. Dia bukan orang yang langsung jadi. Murid pemberani adalah hasil dari sebuah proses yang mengalami kemajuan. Ada banyak proses terjadi di dunia ini, tetapi tidak semua proses mengarah kepada hal yang maju. Ada proses yang ternyata berjalan di tempat. Ada proses yang begitu lambat. Bahkan ada proses yang diam-diam mengarah kepada kehancuran. Saudara-saudara, bila kita bicara mengenai Yusuf Arimatea, dari Injil Markus 15 ayat 42 sampai 47, ada sedikit gambaran tentang tokoh ini. Baiklah, kita bersama-sama akan melihat siapa orang ini dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yusuf Arimatea adalah orang Yahudi yang berasal dari Arimatea, sebuah kota yang jaraknya kira-kira 40 km dari Yerusalem. Kalau saja Yerusalem Jakarta, maka Yusuf Arimatea diperkirakan dia orang Bogor, yang kemudian dengan semua prestasinya dia tinggal di Jakarta, menjadi orang yang terkemuka. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Lukas 23 ayat 50 sampai 51, ada gambaran khusus tentang Yusuf ini. Alkitab berkata adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Dia bukan hanya baik, tapi juga benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi ada ciri di sini dari dia. Seorang yang baik, juga benar, dan yang hatinya menanti-nantikan kerajaan Allah. Sementara dalam pembacaan di Injil Markus tadi, disebutkan dia adalah orang yang terkemuka. Jadi memang dia bukan orang sembarangan. Tentu kualitas itu didapat bukan seperti membalik telapak tangan atau duduk 1-2 hari langsung jadi. Sekali lagi, ada proses yang ditekuni oleh orang ini yang mengarah pada kemajuan. Sekalipun proses yang dia alami harus menempuh resiko-resiko yang cukup berat. Selanjutnya, saudaraku, di samping yang sudah saya sebutkan tadi,
Dia adalah seorang bangsawan, sekaligus seorang anggota Mahkamah Agama. Kita tentu bertanya, Mahkamah Agama itu apa? Saudara-saudara, Mahkamah Agama itu disebut dengan Sunedrion, ya, yang kemudian oleh orang Ibrani diterjemahkan bunyinya menjadi Sanhedrin. Sunedrion itu artinya duduk bersama. Ya, jadi kalau digambarkan itu persis seperti ini. Kalau saudara lihat posisinya, imam besar itu duduk di nomor 1. Kita tahu di zaman Yesus ada 2 imam besar, ya, anak dan menantu, ya, ada Kayafas, ada Hanas, ya, yang memang sangat boleh dikatakan killer pada saat itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak dan memprovokasi. Posisi dia adalah, kalau saudara lihat, dia paling atas. Nah, imam besar, yang disebut Sanhedrin atau Sunedrion ini adalah orang-orang yang terdiri dari, boleh dikatakan ada agamawan di sana. Di sana juga ada ekonom, ada orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, militer, para bisnismen. Jadi kalau ada orang bilang yang duduk di Mahkamah Agama adalah para orang-orang rohani, oh tidak. Bercampur-campur, saudara, yang duduk di situ. Jumlah mereka 71 orang. Dan mereka setiap saat selalu bersidang, memutuskan ketika ada orang yang bersalah dan dianggap sebagai penista agama, termasuk Yesus pernah mengalaminya, maka orang itu akan berdiri di posisi nomor 3. Nomor 2 adalah semua anggota dewan, ya. Kalau disebut Mahkamah Agama itu, saudara, bukan urusannya soal agama saja. Mereka juga bahkan sudah boleh bablas ke urusan-urusan politik. Nanti ketika sesudah zaman Yesus dan ketika mereka sudah mulai keterlaluan, akhirnya orang Roma, ya, Kaisar Roma secara khusus membatasi, tak lagi boleh Sanhedrin ini kumpul, mereka dibubarkan. Kalau ditarik garis lurusnya ke zaman sekarang, ini persis dengan, ya, saya mungkin gak sebut-sebut merek lah ya, tapi ada dewan-dewan agama yang seringkali agak sedikit keras-keras terhadap pemerintah yang sudah mulai nyerempet keluar dari garis utama kerjanya. Ya, ya seperti itulah kira-kira di zaman itu dan di zaman sekarang. Dan kalau saudara lihat nomor 2 itu tentu mereka, termasuk di dalamnya yang duduk dari 71 itu, ya, tokoh kita ini, ya, Yusuf dari Arimatea. Dan juga kita tahu yang sejenis dengan Yusuf adalah Nikodemus. Sementara yang posisi nomor 4, mereka yang menjadi juru tulis. Dan juru tulis pengadilan sampai dengan saat ini, ya, tetap ada walaupun alatnya berbeda. Rupanya sudah warisan dari zaman-zaman dahulu sampai dengan sekarang. Boleh dikatakan berarti Yusuf Arimatea bukan orang sembarangan. Di posisi orang Yahudi dia terkemuka dan dianggap dan diperhatikan. Dan dia juga rupa-rupanya seorang yang memiliki kekuatan ekonomi sehingga dia bisa duduk di antara orang-orang banyak ini. Selanjutnya, saudaraku, dia bersama Nikodemus menjadi pengikut atau menjadi murid rahasia Yesus. Ini bukan sebuah hal yang dibuat-buat, tetapi mereka memang di posisi semacam itu. Ya, bersama dengan Nikodemus, dia menjadi orang yang menjumpai Yesus diam-diam, belajar dari Yesus diam-diam. Tapi ngomong-ngomong, mereka-mereka yang menjadi murid rahasia ini ternyata komitmennya jauh lebih hebat dari mereka yang terang-terangan mengaku murid. Sebagai contoh, pada saat Yesus disalibkan dan dikuburkan, mereka yang mengaku murid, asli 12 murid, tak satu pun batang hidungnya. Sementara mereka yang selama ini disebut murid rahasia, justru mereka tampil, memberanikan diri, meresikokan diri, dan tidak malu-malu untuk menunjukkan siapa mereka akhirnya di tengah-tengah
komunitas mereka sendiri. Ini luar biasa, saudara. Ternyata untuk menjadi murid Kristus, terkadang lebih kuat komitmennya daripada aktivitas-aktivitasnya. Karena mungkin Yusuf Arimatea dan Nikodemus tidak bisa ikut Yesus ke setiap daerah seperti murid-murid yang lain. Tapi komitmen mereka, keberanian mereka, iman mereka terlihat jauh lebih terbukti. Walaupun saya tidak bisa bilang lebih kuat, tapi jauh lebih terbukti dan terlihat ketimbang murid-murid Yesus lainnya pada saat itu. Kalau saudara dan saya tahu bahwa ternyata memang mereka juga tidak secepat itu. Tadi saya sudah katakan, mereka mengalami proses. Kalau kita lihat proses menjadi pemberani yang dialami oleh Yusuf Arimatea, ada kok kondisi di mana dia tidak berani. Ya, kalau orang Betawi ada istilahnya untuk nama mereka, tabrani. Ya Pak, ya siapa tuh engkong tabrani? Ya, berarti dia tidak berani. Kalau orang Batak si barani, nah, itu yang berani. Tetapi ini lagi ngomong di tabraninya nih. Takut, bimbang, ragu-ragu. Yusuf takut pada orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 38 firman Tuhan dengan jelas berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Ya, lalu ada tanda keterangan ya yang dibuat oleh Alkitab. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Nah, itulah disebut kenapa dia murid rahasia. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, dia meminta kepada Pilatus, dan selanjutnya nanti kita akan bahas ini. Tapi di bagian yang ditebalkan itu pernah ada rasa itu. Dia tahu bagaimana teman-temannya yang ada di dalam kelompok Sanhedrin atau mahkamah agama. Setiap ngomongin Yesus, habis itu nama Yesus sudah. Pasti. Dan dia lihat apa akibatnya bila mereka ketahuan berada dalam satu perguruan dengan Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus. Maka pada saat itu ada masa-masa di mana mereka diam-diam, sama seperti Nikodemus yang menjumpai Yesus diam-diam di malam hari dengan tudung supaya orang tidak melihat. Kondisi ini semua kita pernah alami. Tetapi pertanyaannya, apakah kondisi semacam ini harus menjadi kondisi yang permanen? Atau menjadi kondisi di mana kita harus menyadari bahwa kondisi ini hanyalah titik awal kita berpijak yang kemudian harus kita tinggalkan. Kita lanjutkan, saudaraku, bagaimana perkembangan selanjutnya. Yusuf Arimatea, ya, karena faktor jabatan, ia bersama Nikodemus awalnya takut-takut, sudah seperti digambarkan tadi. Tetapi kemudian di satu titik tertentu, ini kalimat yang saya pilih. Ia membebaskan dirinya dari rasa takut dan dia bertindak benar. Kadang-kadang ada orang membiarkan dirinya terkungkung oleh rasa takut. Tapi Yusuf Arimatea memutuskan membebaskan dirinya dari rasa takut dan bertindak benar. Bukannya Tuhan yang membebaskan, betul. Tapi kadang-kadang Tuhan sudah kasih kekuatan, tapi orang seringkali tidak mau keluar. Tidak mau keluar, dia tidak mau berdiri, dia tidak mau bergerak. Dan kadang-kadang Roh Kudus sudah dikasih dalam diri kita, tapi kita membiarkan diri terkungkung terus oleh rasa takut yang tidak perlu. Saudara, Markus 15 ayat 43-45. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Perhatikan kalimat ini. Memberanikan diri. Jadi ada sesuatu yang mulai bergeser. Dari kata takut bergeser kepada memberanikan diri. Memberanikan diri untuk apa? Untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus dan selanjutnya. Saudara lihat dari gambar merah kurang agak muda sedikit ke mulai merah yang agak sedikit lebih tua. Ya, kalau saudara perhatikan ya,
Keberanian daripada Yusuf itu ada dua, saudara. Pada saat dia memberanikan diri, pada saat itu dua hal dihadapi dan dua-duanya besar. Pertama, dia berani bersikap berbeda. Ya, adalah seorang yang bernama Yusuf Arimatea di sini. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia tahu keputusan Mahkamah Agama di mana dia menjadi anggota salah. Dia dengan tegas tidak mau. Jadi dia tidak setuju dengan catatan menangkap Yesus, membunuh Yesus. Nah, di sini dijelaskan ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia melakukan apa yang disebut dengan dissenting opinion. Ketika yang lain setuju, dia justru mengambil sikap. Saya percaya dia bersama Nikodemus. Karena akhirnya di kubur itu terlihat betapa mereka berdua berjuang dan tanpa ragu dan tanpa takut menunjukkan iman mereka. Yang kedua, dia berani memperjuangkan mayat Yesus. Ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudara perhatikan ini. Tidak bisa dia berpikir bahwa dia terus ada di takut, bimbang, dan ragu-ragu. Dia harus berani mengambil sikap. Dan ketika dia mengambil sikap di titik yang hampir sama, yaitu satu sebelum Yesus dibunuh dan yang kedua sesudah Yesus dibunuh. Dua-duanya sikap yang diambil oleh Yusuf Arimatea adalah memberanikan diri. Ada saatnya saudara dan saya harus mengambil sikap itu. Tidak terus-menerus berada pada pertimbangan-pertimbangan yang terlalu banyak, yang seolah wajar tetapi tidak ada satu langkah iman pun yang diambil. Dan saudara-saudara, selanjutnya kita harus tahu bahwa yang disebut dengan pemberani adalah orang yang bersedia mengambil risiko. Ya, risiko yang seperti apa? Yang dapat merugikan, yang dapat membahayakan, yang dapat mencelakakan diri sendiri. Demi apa? Demi memberitakan nama Kristus dan demi menegakkan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea ada di dua nah ini. Dia tetap pada keputusan menjadi murid Kristus untuk terus memberitakan nama Kristus. Dan dia tetap menegakkan kebenaran. Dia tidak mau ikut-ikutan teman-temannya untuk memerintahkan untuk membunuh Yesus. Ini sikap seorang pemberani. Yang keenam, saudaraku, dia bukan hanya membebaskan dirinya dari rasa takut dan bertindak benar. Ia menjadi pengikut yang tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi menjadi pengikut yang terang-terangan. Pengikut Yesus yang terang-terangan. Dengan berbagai risiko yang harus dihadapi. Saya mencari data Yusuf Arimatea setelah pemakaman. Sayangnya tidak ada. Kalau ada hanyalah sebuah legenda. Ya sukar kalau sebuah legenda dipercaya. Ya, dia katakan dia memegang Holy Grail yang sering dijadikan isu di seputaran kisah yang ditulis oleh Leonardo da Vinci. Saya tidak meyakini itu. Tapi saya percaya Yusuf Arimatea pasti juga dia menjadi seorang martir dalam kisah yang tidak tertulis. Dan akhirnya saudaraku, dari takut, bimbang, ragu-ragu dia memberanikan diri sampai dia menjadi orang yang pemberani. Dari mana kita tahu? Karena dia bukan hanya sanggup menghadapi Pilatus, tapi dia menindaklanjutinya. Dia berani bertindak lebih jauh. Ngapain? Mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat dan selanjutnya. Ini proses yang menunjukkan ada pergeseran
yang ada di dalam batin seorang Yusuf Arimatea. Dari takut memberanikan diri, lalu menjadi pemberani. Saudara-saudara, di samping dia menunjukkan itu, rupanya pemberaninya dia itu diterjemahkan dalam beberapa hal, saudara. Yusuf Arimatea memakai pengetahuan agamawinya untuk melayani Yesus. Di samping dia punya keberanian, ada bagian-bagian lain yang dia persembahkan dari dirinya yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa pengetahuan agamawi apaan sih? Nggak ada gunanya. Tapi kita bersyukur hari itu. Yusuf Arimatea punya pemahaman agamawi dua hal. Kalau tidak, maka kisah pemakaman Yesus dan kubur kosong tidak akan pernah ada. Kenapa saya katakan demikian? Begini. Saudara-saudara tahu, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ada 3 jam kegelapan melanda salib Yesus. Dari 3 jam itu, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kalau kira-kira aktivitas dari teriakan Eli lama sabachthani, lalu diberikan anggur asam dan kemudian dia menyerahkan nyawanya, itu ada sekitar 15-20 menit. Yesus meninggal 15:20 misalnya. Maka di antara 15:20 sampai jam 18, di situ Yusuf Arimatea harus berjuang. Kenapa? Kalau hari sampai di Sabat jam 18, saudara tahu ya hari Sabat ya. Sabat itu bukan jam 12 malam, saudara. Sabat Israel itu dimulai dari inilah pagi, inilah petang. Petang hari pukul 18 itu hari Sabat. Sudah dimulai sampai jam 18 hari Sabtu. Nah kalau sudah jam 18, mereka tidak boleh menyentuh mayat, mereka tidak boleh ada di posisi itu. Karena mereka sudah harus masuk ke ruangan. Bersama dengan keluarga merayakan Sabat. Jadi dalam jarak waktu yang singkat ini, ya dia harus pergi ke Pilatus. Karena yang berhak menurunkannya adalah Pilatus. Karena Pilatus yang menghukum, Pilatus pula yang memberi hak untuk menurunkan. Jadi dia tahu pemahaman agama ini. Dia tahu aturan agamanya. Dan dia cekatan menggunakan waktu yang sempit ini. Yang kedua, saudaraku. Ini yang betul-betul boleh dikatakan luar biasa. Saudara tahu, Golgota itu bukit tengkorak. Banyak orang menafsirkan bukit tengkorak karena bukit itu memang kalau lihat sekilas bentuknya seperti tengkorak. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh banyak orang. Tahukah saudara, di belakang salib Yesus itu ada sebuah, boleh dikatakan agak sebuah turunan. Ya, bentuknya itu agak sedikit turun tapi kemudian mendatar. Di situ penuh dengan tulang belulang. Di situ penuh tengkorak. Siapa mereka? Orang-orang yang disalibkan tidak pernah dikubur, saudara. Orang-orang yang disalibkan itu selalu begitu sudah diturunkan, dibuang mayat mereka di belakang salib. Jadi itu tertumpuk di situ. Sampai burung-burung pemakan bangkai datang dan mereka mengering dengan tulang belulangnya ada di sana. Dan Yusuf Arimatea bilang, tidak bagus, tidak tega dia melihat Yesus tergantung di situ. Maka ketika tak ada satupun murid yang memikirkan karena mereka menyelamatkan diri, tampillah orang ini yang menurunkan jenazah Yesus. Kalau tidak ada yang menurunkan jenazah Yesus, maka pada pukul 18 kurang, tentara Romawi, karena mereka tahu tidak boleh ada jenazah di hari Sabat tergantung. Tentara Romawi akan menurunkannya dan melemparkan begitu saja. Seperti kedua penjahat itu. Yang tidak pernah ada makamnya. Dilemparkan begitu saja. Dan membusuk di situ. Dimakan oleh hewan pemakan bangkai. Dan mengering secara alamiah.
Pemahaman inilah yang dia pakai untuk melayani Yesus. Dia bilang nggak boleh. Dia mengerti. Dia pakai pengetahuan ini untuk melayani Yesus. Walaupun Yesus sudah mati. Yang kedua, Yusuf Arimatea memakai jabatannya untuk melayani Yesus. Saudara-saudara, kita tahu bersama ya. Dia orang terkemuka. Mungkin ini satu-satunya kesempatan bagi dia. Menggunakan pendekatan jabatan untuk bisa bertemu dengan Pilatus. Kalau dia bukan siapa-siapa dan tidak terkemuka, saya percaya dia baru sampai di pintu Pilatus, tentara sudah tarik dia. Dia pakai jabatannya bukan untuk meraih keuntungan pribadi. Tapi dia memperjuangkan sebuah keyakinan dan kebenaran. Hari-hari sekarang ini orang banyak mempertahankan jabatannya untuk hal-hal yang tidak benar. Kita sedang lihat apa yang sedang terjadi di kepolisian. Tapi Yusuf Arimatea melakukan sesuatu yang berbeda. Dia pakai jabatannya untuk melayani Yesus. Yang berikutnya, Yusuf Arimatea sang pemberani itu memakai hartanya untuk melayani Yesus. Dia baru saja gali kuburan, karena kuburan di sana bukan digali ya, mohon maaf. Kuburan di sana dipahat, saudara. Ya, dipahat. Kalau di Indonesia digali, ya digali hanya butuh beberapa menit. Dipahat itu berhari-hari. Dan Yusuf Arimatea mengorbankan apa yang dia punya. Sumber daya yang dia punya untuk melayani Yesus. 3 hal ini tidak dikerjakan dalam keraguan-raguan. Dalam kekhawatiran, dalam banyak pertimbangan-pertimbangan, dia lakukan dalam sebuah keberanian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Secara khusus bagi teman-teman saya yang hari ini di wisuda, yang sudah melewati sesi PLPR di tahun ini yang cukup panjang dan berproses begitu luar biasa. Apa selanjutnya setelah mengalami masa PLPR dan mendengar kisah tentang Yusuf Arimatea? Harusnya saat ini sebelum masuk dalam pengutusan, masing-masing berkata di dalam hatinya, saya akan memakai semua pengetahuan selama saya dididik, selama masa-masa pemuridan PLPR. Akan saya pakai untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Sebagaimana Yusuf Arimatea menggunakan pengetahuan agamawinya untuk melayani Yesus, saya juga memakai semua pengetahuan selama saya dididik untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain lagi. Jadi bukan pengetahuan ini dipakai hanya untuk menunjukkan, saya mengerti, saya paham. Pengetahuan yang dimiliki bukan sekedar simpanan harta, ya, harta yang sifatnya kemampuan di otak, tapi dia harus menjadi alat untuk menangkap kembali jiwa-jiwa supaya mereka menjadi murid Kristus. Yang kedua, sebagaimana Yusuf Arimatea menggunakan jabatannya, saya juga akan memakai jabatan saya atau pekerjaan saya bukan sebagai penghalang, tapi menjadi alat untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Ada terlalu banyak orang sekarang menggunakan pekerjaannya sebagai alasan. Alasan tidak melayani, alasan tidak terlibat dalam pelayanan, alasan juga untuk tidak terlibat di dalam memuridkan orang lain. Dan yang ketiga, saudaraku, saya sebagaimana Yusuf dari Arimatea memakai sumber daya yang saya miliki. Kalau Yusuf Arimatea dia punya uang, dia beli kain lenan, dia beli rempah-rempah, dia kasih kuburnya untuk Yesus pakai. Mungkin kita tidak seperti dia yang menyediakan kubur, karena Yesus tidak perlu kubur sekarang. Tapi apa yang kita punya? Sumber daya apa yang kita punya? Kita punya rumah bisa dipakai. Kita undang orang untuk bicara tentang nama Kristus. Kadang-kadang untuk membawa orang kita mungkin ada biaya bukan untuk menyogok mereka, tetapi
ongkos perjalanan. Ya. Itu kadang-kadang mensponsori orang untuk terlibat di dalam PLPR. Itu juga biaya-biaya yang dipergunakan, memanfaatkan sumber daya untuk melayani Yesus dengan memuridkan orang lain. Dan terakhir sekali saudaraku, saya dengan sadar dan dengan iman bersedia meresikokan diri untuk melayani Yesus, memuridkan orang lain, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat diutus dan selamat membuktikan apa yang selama ini sudah Tuhan berikan. Amin.